Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita berjumpa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas hadis tentang mencintai anak yatim. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat mengartikan hadis tentang mencintai anak yatim riwayat Bukhari dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, kalian dapat memahami isi kandungan hadis tentang mencintai anak yatim. Dan diharapkan kalian bisa meneladaninya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi An Sahli bin Sya'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi kahataini fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa asyara bainahuma. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Lalu hadis yang kedua dari Ibnu Majah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairum baitin fil muslimina baitum fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarrum baitin fil muslimina baitum fihi yatimum yusa'u ilaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Di sini ada penjelasan hadis. Hadis yang pertama mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim. Seseorang yang mau peduli terhadap anak yatim dengan cara memeliharanya secara layak, memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat, membesarkan jiwanya dengan perlakuan yang baik dan wajar, akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga bersama Nabi Muhammad. Kebersamaannya di surga bersama Rasulullah digambarkan layaknya kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah. Sebagian masyarakat selama ini memahami bahwa menyantuni anak yatim hanya terbatas pada kebutuhan fisik, seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, dan kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan perihal pendidikan, pembekalan skill, dan aspek psikologis lainnya. Padahal, selain kebutuhan makanan dan pakaian, anak-anak yatim yang tinggal di panti maupun di rumahnya sendiri juga membutuhkan pendidikan dan bekal skill yang dapat dikembangkan kelak ketika mereka dewasa. Nah, di samping itu, mereka juga merindukan figur orang tua yang menjadi tempat bertukar pikiran dan curahan hati. Oleh karena itu, seharusnya pemberian bantuan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologi maupun pengembangan bakat dan minat anak yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
Demikian pula hadis yang kedua, bahwa rumah yang paling mulia dalam pandangan Nabi Muhammad adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim dan diasuh dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah yaitu bila di dalamnya ada anak yatim tapi dia sia-siakan. Jika demikian halnya, maka keberkahan hidup tidak akan pernah terpancarkan dari rumah tersebut beserta penghuninya. Ilahi, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang berlaku baik terhadap anak yatim. Jika kita tidak mampu untuk memberikan bantuan secara materi, secara keuangan, dan kita juga tidak mampu untuk memberikan dukungan secara psikologi, lebih baik kita sebaik-baiknya dari di antara kedua itu, kalaupun kita nggak bisa, kita jangan membenci anak yatim. Begitu. Ya, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Lebih singkat dari materi-materi kita sebelumnya. Tapi di sini Ibu minta kalian untuk menghafal hadis mencintai anak yatim. Hadis yang pertama ya, hadis riwayat Bukhari. Dan karena ini pertemuan kita yang terakhir untuk materi bab 3, minggu depan kita akan ulangan sebagai evaluasi kita pada materi bab 3 ini. Ibu harap kalian belajar dengan baik sehingga minggu depan bisa mengikuti ulangan dan menjawabnya dengan hasil yang memuaskan. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.